Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an was shalah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat, para pemirsa TV 48 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala SMP Negeri 48 Jakarta, Bapak Urip Rahudi MPD, Ibu Kasatlak SMP Negeri 48 Jakarta, Ibu Dr. Anda Hajah Leli Gusti, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah baik bidang kurikulum, kesiswaan maupun sarana prasarana, Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh karyawan SMP Negeri 48 Jakarta yang kami muliakan dan kami hormati, serta anak-anakku peserta didik SMP Negeri 48 Jakarta yang Bapak banggakan, dan semoga Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa yang dapat dibanggakan dan menjadi harapan bagi negara, agama, dan masyarakatnya, serta keluarga. Puji syukur alhamdulillah yang tidak pernah terputus dalam lisan kita, yang tidak pernah terhenti dalam detak jantung kita. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, tanpa terasa oleh kita Ramadan akan berlalu dari kita, meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan barokah, bahkan bulan yang penuh dengan ampunan. Sulit kita untuk meraih bulan suci Ramadan ini tanpa seizin Allah. Tentunya harapan dan doa kita senantiasa terucap, semoga Allah pertemukan kita nanti di tahun-tahun yang akan datang dengan bulan yang mulia yang senantiasa dirindukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, para pemirsa TV 48 Jakarta, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, betapa mulianya bulan suci Ramadan, sehingga dengan kemuliaan bulan suci Ramadan ini ada seorang nabi yang berdialog kepada Tuhannya, berharap sekali untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Siapa dia? Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam dialognya mengatakan, ya Allah, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena beliau mengerti dan memahami betapa mulianya Ramadan yang ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bulan suci Ramadan ini di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya sehingga pada saat itu setiap hamba Allah yang melaksanakan sunnah akan dibalas dengan satu pahala wajib yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Lalu bagi hamba Allah yang melaksanakan satu hal yang wajib akan dibalas oleh Allah dengan 70 kali lipat pahala yang tidak ada pula pada bulan-bulan lainnya. Inilah kehebatan bulan suci Ramadan. Selain itu, kemuliaan Ramadan itu dihiasi dengan Allah turunkannya Al-Quran. Dalam beberapa ayat Al-Quran disampaikan, yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di ayat lain yang lebih mengena buat kita, bahwa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya adalah dengan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bertanya orang, apakah Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Allah ketika ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Jawabannya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik, dan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ Allah turunkan para malaikat, bahkan mengiringinya malaikat Jibril, untuk menuntaskan segala urusan manusia pada saat itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, atas izin Allah untuk mengurusi segala urusan manusia. Oleh karenanya, malam Lailatul Qadar ini yang disebut dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan hanya ada pada bulan suci Ramadan, tidak ada bulan-bulan yang lainnya. Maka umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad ini yang cerdas, yang dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, dia tidak akan mensia-siakan segala tingkah laku dan perbuatannya, melainkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, pada saat awal Ramadan saja beliau begitu kencang ibadahnya, begitu semangat di dalam ibadahnya, bahkan ratapan-ratapannya di dalam menyesali perbuatan sebelum-sebelumnya, menyesali atas dosa-dosanya, kerap kali dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Beliau tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzuru ilaihim birrahmah wa nazara ilaihim birrahmah la yu'adzibu ba'dan abada." Apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah pandang umat Rasulullah SAW itu dengan kasih sayangnya. Maka apabila Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, Allah tidak akan pernah mengazab kita selama-lamanya. Terus yang dilakukan Umar bin Khattab dalam ritual munajatnya atau munajat spiritualnya, di tengah keheningan malam, di saat orang sedang nyenyak tidur, Umar bin Khattab selalu menangisi, meratapi dosanya. Maka pantas ketika Allah turunkan sebuah hadis qudsi yang mengatakan, la aninal mudhnibina ahabbu ilayya min zajjalil musabbihin. Suara tangisan dan ratapan orang yang meratapi dosanya, atau suara tangisan yang orang yang meratapi dosanya, ahabbu ilayya min zajjalil musabbihin, lebih aku cintai ketimbang suara gemuruhnya orang-orang yang bertasbih. Kualitas orang yang beristighfar lebih tinggi ketimbang kualitas orang yang bertasbih. Kenapa? Itulah orang bijak yang selalu mengingat akan kesalahan dan dosanya. Orang yang bijak tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya, atau amaliyah-amaliyah perbuatannya di dalam rangka ibadah tidak pernah disebutnya. Justru yang diingat adalah kesalahan dosanya, agar kiranya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosanya. Di satu sisi Rabiatul Adawiyah dalam munajat spiritualnya mengatakan, ya Allah ya Rabb, andainya penghambaan diriku ini, keimananku ini hanya berharap pahala, berharap syurgamu ya Allah, maka tutuplah pintu-pintu syurgamu. Dan sekiranya penghambaan diriku, ketakwaanku ini, keimananku ini hanya karena takut nerakamu ya Allah, maka ceburkan diriku ke dalam nerakamu ya Allah. Mana ada kita berdoa seperti itu? Sampai ditanya, Rabiatul Adawiyah ini ditanya, ya Rabiatul Adawiyah, aku bingung, engkau tidak berharap syurganya Allah dan engkau tidak takut dengan nerakanya Allah, lalu apa yang engkau inginkan dan engkau harapkan kepada Allah? Apa disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah? Rabiatul Adawiyah mengatakan, yang aku inginkan cuma satu, Allah berikan cintanya kepadaku. Luar biasa filosofi dalam tasawuf yang tinggi, bahwa Rabiatul Adawiyah mengharap cintanya Allah untuk bisa diberikan kepadanya. Begitu pula kita, sepanjang kita ibadah di bulan suci Ramadan ini hanya mengejar pahala, tertipu kita dengan pahala. Tapi yang kita inginkan adalah di saat kita beribadah, kita berharap sekali agar kiranya Allah menurunkan dan memberikan cintanya kepada kita, sehingga ketika Allah cinta kepada kita, apapun yang kita inginkan Allah pasti berikan kepada kita. Nah hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari bulan yang mulia ini dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jangan pernah kita sia-siakan Al-Quran. Jangan selalu kita simpan Al-Quran di lemari-lemari kita, mengiringi keindahan tatanan daripada kitab-kitab yang kita simpan di lemari dan di bupet, menghiasi
tatanan ruang tamu kita. Tapi setidaknya begitu Ramadan selesai, tetap kita memegang, kita sentuh Al-Quran, kita baca, kita pelajari maknanya, lalu kemudian kita tadabburi, kita amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga suatu saat Ramadan akan membekas dalam diri kita. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jangan hanya di bulan Ramadan kita memegang dan menyentuh Al-Quran, lalu kemudian kita membaca, sekedar menuntaskan kewajiban atau kesunahan membaca Al-Quran. Tapi begitu selesai Ramadan, kita acuhkan, kita cuekkan Al-Quran itu. Kita tidak pernah sentuh. Kita bangga bahwa Al-Quran sudah kita tatan rapi di meja, di lemari-lemari, di bupet-bupet itu menghiasi ruangan tamu kita. Jangan sampai itu terjadi, wahai saudaraku. Oleh karenanya, mari kita raih Ramadan yang sebaik-baiknya ini, agar kiranya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, lalu kemudian Allah berikan cintanya kepada kita. Kalau sudah demikian, di saat Ramadan meninggalkan kita, hati kita akan bersinar, yang disebut Syahrul Ramadana tanwiru minal qulub. Bulan Ramadan itu adalah bulan penyinaran hati. Kenapa bersinar? Karena kita sudah lalui itu dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, berharap cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan kita. Semoga ini bermanfaat buat kita dan juga khususnya buat diri saya pribadi, agar kiranya menambah semangat kita untuk ibadah kepada Allah. Dan ingat, Ramadan harus memberikan satu makna yang besar buat kehidupan kita, dan Ramadan harus membekas di dalam diri kita, sehingga ketika Ramadan pamit dengan kita, undur diri dengan kita, berpisah dengan kita, dengan lambaian tangan yang penuh haru dan tangis, maka kita pun akan haru dan tangis, tetapi disertai dengan kesemangatan kita, dengan kesiapan kita untuk tetap istiqomah dalam ibadah kita. Atas nama pribadi dan segenap jajaran keluarga besar SMP Negeri 48 Jakarta, menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan akan membekas di dalam diri kita. Sekian, demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.